Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Dua pencuri rumah kosong digerebek di lokasi persembunyiannya di kawasan 15 Ulu. Jasad pria yang terjun ke Sungai Musi pekan lalu akhirnya ditemukan sejauh 5 km dari titik tenggelam. Jelang perayaan Idul Adha, harga kue kering di Kota Palembang melambung. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Dua pencuri spesialis rumah kosong ditangkap di lokasi persembunyiannya di kawasan 15 Ulu. Keduanya terkejut dan hanya bisa pasrah saat diringkus. Bukan barangnya kamu balik itu mana? Yang tadi Pak di darat. Kau bagian berapa? Kau bagian berapa dulu? Ada cash tu 6 juta. Ayo. Itu aku bagian 2.400.000. Kau bagian berapa? Aku 3.400.000. Mana kau beli kapo? Kau beli kapo? Beli kapo. Beli kapo. Aku beli baju Pak. Mana bajunya? Tersangka Effendi dan Zulkifli tak berkutik saat polisi menggerebek lokasi persembunyiannya di kawasan 15 Ulu, Palembang. Kedua sahabat ini ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan pencurian di rumah warga yang berada di Jalan Aibtu Wahab, Jakabaring, Palembang. Saat berada di Mapolrestabes Palembang, keduanya mengaku pencurian dilakukan saat rumah korban dalam kondisi kosong. Mereka masuk dengan cara membobol pintu belakang rumah dan mengambil sebuah tas berisikan uang tunai serta surat-surat berharga milik korban. Rumah itu kosong, dia jebol rumah itu dari belakang dan mengambil tas yang isinya juga ada uang 5 juta dan ada surat berharga, surat mobil ya, semua ada di tasnya dan beberapa barang kecil lainnya yang dibawa. Alhamdulillah kami bisa mengamankan 2 orang pelaku. Sudah kita amankan dan kita proses untuk lebih lanjut dan kita sedang kembangkan untuk TKP-TKP yang mungkin sekitar sana. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka guna mengungkap kemungkinan ada kejahatan lain yang pernah dilakukan mereka. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sepekan menghilang, pria yang tenggelam di perairan Sungai Komering belum juga ditemukan. Kondisi arus sungai yang deras dan keruh menjadi kendala pencarian. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian korban tenggelam atas nama Indri Iskandar di perairan Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering Ulu. 15 personil dan 2 tim selam menggunakan 5 perahu karet menyisir sepanjang aliran sungai. Meski demikian, tidak mudah untuk menemukan korban karena kondisi arus sungai sangat deras dan keruh. Bahkan tim selam yang diterjunkan pun tidak dapat berbuat banyak karena jarak pandang di dalam sungai sangat terbatas. Sungai yaitu arus deras, dan yang kedua mungkin adalah visibility ya untuk diselami. Jadi kita hanya melakukan pencarian di permukaan air. Maka ke depan kita tidak menutup ini secara penuh, tapi kita hanya menunda atau menutup sementara saja. Nanti jika ada info akan segera kita tindak lanjuti lagi, Pak. Sebelumnya korban Indri Iskandar dilaporkan tercebur ke Sungai Komering saat mencari ikan bersama temannya pada 26 Juni 2022 lalu. Arus sungai yang deras membuat tubuhnya dengan cepat terseret dan menghilang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sementara itu, jasad pria yang dilaporkan terjun ke Sungai Musi Jumat 1 Juli 2022 lalu berhasil ditemukan. Jenazah ditemukan dalam kondisi rusak 5 km dari titik tenggelam pertama. Pencarian terhadap Erwin, korban jatuh dalam Sungai Musi, membuahkan hasil. Sayangnya warga Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang tersebut ditemukan dalam kondisi telah meninggal, mengapung di permukaan Sungai Musi 5 km dari lokasi awal korban hanyut. Tim SAR gabungan segera mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Sebelumnya dilaporkan Erwin nekat meloncat ke Sungai Musi karena marah kepada keluarga di rumahnya.
Korban kemudian hanyut menghilang terbawa arus sungai. Di hari keempat ini, alhamdulillah syukur tim SAR gabungan yang dikomandoi oleh Basarnas beserta unsur potensinya seperti TNI, Polri, PMI, BPBD, dan unsur masyarakat lainnya berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan sudah kita evakuasi. Kemudian kita serahkan ke pihak keluarga untuk proses disemayamkan. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, doa, serta peran masyarakat terkait operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini. Kepala Basarnas Palembang mengingatkan kepada masyarakat agar peristiwa meloncatnya orang ke Sungai Musi seperti dilakukan Erwin tidak terulang kembali. Januar Ikhram melaporkan dari Palembang. Ya, kita ke informasi lain. Berpura-pura menjadi anggota TNI, seorang residivis di Musi Banyuasin menggelapkan motor pinjaman. Polisi menyita barang bukti 8 sepeda motor hasil kejahatan. Tersangka Erwin Kusuma yang mengaku sebagai anggota TNI ditangkap polisi di lorong Mawar Jalan Rajawali Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Selasa lalu. Saat ditangkap, tersangka berpura-pura pingsan 2 kali. Tapi saat diperiksa di rumah sakit, kondisinya sehat. Penangkapan tersangka dilakukan saat akan mengelabui korbannya. Menurut korban, tersangka mengelabuinya dengan modus meminjam motor untuk menjemput istrinya. Setelah dikuasai, motor pinjaman tersebut dibawa kabur. Korban percaya karena saat meminjam motor, tersangka mengaku sebagai anggota TNI. Dia pakai seragam, dalamnya warna hijau t-shirt. Jadi apa dia? Dia ngaku dengan aku jadi TU SMK 4. Oh, TU. Iya, TU di SMK 4. Tapi pakai baju loreng di dalamnya. Iya. Jadi tampilan dia. Dari hasil pengembangan, polisi mengamankan 8 motor dari rumah Erwin yang diduga sebagai hasil kejahatan. Berdasarkan data laporan kepolisian, tindakan kejahatan penggelapan motor pinjaman sudah belasan kali dilakukan Erwin. Dia mengaku seolah-olah menjadi satpam dan juga menjadi anggota TNI ini yang ada barang bukti di sini. Nah, kemudian dengan melakukan penipuan dan juga penggelapan terhadap korban yang ada di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Banyak modus berarti ini jalannya? Iya, modusnya banyak sekali. Baik modus penipuan penggelapan maupun juga dia modus juga pencurian, pemberatan, dan juga dia melakukan pencurian dengan kekerasan. Jadi untuk ancaman pasalnya? Atau perorangan sebenarnya? Ya. Sindikat atau perorangan saat beraksi? Saat ini masih satu yang kita tangkap. Namun demikian tentunya pasti bisa kita akan kembangkan lagi. Saya yakin bahwa ini merupakan satu sindikat. Dan juga yang bersangkutan ini salah satu residivis juga. 3 motor hasil kejahatan tersangka Erwin diserahkan Kapolrestabes Palembang langsung kepada pemiliknya. Disaksikan Kapolsek Kemuning dan Kanit Reskrim Polsek Kemuning. Polsek Kemuning juga menunggu korban lainnya untuk mengambil motornya. Berdasar pemeriksaan polisi, tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan pernah menjalani hukuman 3,5 tahun di Provinsi Jambi. Sementara dalam kasus penangkapan ini, tersangka Erwin dijerat dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Januar Ikhram melaporkan dari Palembang.